Hai, aku Marnus. Umurku 22 tahun. Ini adalah kisah tentang bagaimana secara tidak sengaja aku terjebak di acara pesta menginap para gadis dan menanggung beban sebagai satu-satunya pria yang ada di sana. Oke, tetanggaku memiliki dua anak perempuan. Yang tertua adalah Julia, berusia 20 tahun, dan yang lebih muda adalah Mia, berusia 5 tahun. Kami berhubungan sangat baik dan mereka sering memintaku untuk mengasuh Mia di akhir pekan. Pada satu hari Minggu, tetanggaku berkata bahwa mereka akan pergi sehari semalam dan putri sulung mereka, Julia, akan tinggal di rumah seorang teman. Sehingga Mia sendirian di rumah. Aku setuju untuk mengasuh Mia. Awalnya kami berencana untuk menitipkan Mia di rumahku, tapi bocah itu mengamuk. Jadi, aku tidak punya pilihan selain tinggal bersama Mia di rumahnya. Segalanya berjalan lancar. Bahkan di luar dugaan, Mia berperilaku sangat baik dan bahkan pergi tidur tanpa rewel. Aku menidurkannya di kamar atas, lalu aku rebahan di sofa ruang tamu. Sekitar tengah malam, aku mendengar suara pintu berdentang. Tapi aku tidur dengan pulas sehingga aku tidak mendengar dengan jelas dan mengabaikannya. Lalu aku mendengar lagi bisikan dari suara yang sama. Aku terbangun, panik, dan segera bangkit lalu menyalakan lampu. Dan apa yang kulihat membuatku terdiam. Julia dan setidaknya 10 gadis berdiri di depanku menggunakan piyama. Mereka tampak siap untuk menginap di rumah ini. Dan ternyata benar, mereka benar-benar datang untuk menginap. Aku baru mengetahui ketika aku bertanya pada Julia. Dia mengatakan bahwa orang tuanya dengan tegas menolak mengizinkan dia mengadakan pesta menginap di rumah. Jadi dia berencana untuk menyelundupkan teman-temannya setelah orang tuanya pergi. Itulah alasan kenapa mereka semua ada di sini. Aku sangat dilema. Apakah aku harus membiarkan mereka menjalankan rencana mereka atau menelpon orang tua mereka dan menceritakan semuanya? Tapi sebelum aku menemukan solusi dari masalah ini, mereka memasang musik keras-keras dan mulai menari tepat di tengah ruang tamu. Aku sangat terkejut. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa menghentikan mereka. Untungnya tembok itu kedap suara sehingga Mia tidak mendengar apapun. Aku pikir akan lebih baik jika aku menyelamatkan diri dengan pulang ke rumah. Tapi setelah aku melangkah, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundakku. Aku berbalik dan mengenali gadis ini. Dia adalah mantan pacarku, Riley. Aku tidak sadar kalau dia ada di sini karena aku hanya memperhatikan Julia. Aku tidak tahu bahwa Riley berteman dengan Julia dan bahwa kami akan bertemu seperti ini. Riley dan aku berpisah dengan sangat buruk. Seseorang memberitahunya bahwa aku selingkuh dan meskipun itu tidak benar, dia menolak untuk mempercayaiku dan memutuskan hubungan kami. Kami tidak pernah bicara setelah itu. Sampai malam itu, di pesta menginap para gadis. Aku ingin keluar dari tempat terkutuk itu. Aku tidak ingin berdebat dengan Riley, jadi aku hanya berbalik dan berjalan menuju pintu. Tapi Julia menghalangi langkahku. Dia meraih lenganku dan menarikku ke arah teman-temannya yang sedang menari. Dia menyuruhku untuk ikut menginap. Rupanya, gagasan untuk mengajak cowok di acara menginap para cewek terlalu menyenangkan bagi mereka. Dan aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Jujur saja, aku naksir Julia. Kami sudah bertetangga untuk beberapa waktu. Dan dia sangat ramah dan sering membantuku. Apakah aku sudah menyebutkan bahwa dia juga sangat cantik? Aku tidak bisa menolak ajakannya. Sepanjang malam kami menari dan bernyanyi, menikmati makanan ringan dan minuman yang enak. Gadis-gadis itu sangat menerima kehadiranku. Mereka tidak memperlakukan aku seperti laki-laki di pesta kencan. Justru mereka membuatku merasa terlibat dan menikmati pesta itu. Aku terlalu tenggelam dalam kesenangan ini, lupa bahwa Riley masih ada di sana. Dia tidak terlalu bersenang-senang. Dia duduk di pojok ruangan memainkan HP-nya. Jadi aku lupa bahwa dia juga ada di sana. Dan 2 jam berlalu, semua orang kelelahan dan mengantuk. Julia memintaku untuk datang ke kamarnya. Jadi aku mengikutinya dan mulai membicarakan hal-hal yang lucu. Dan melakukan hubungan intim. Nah, pada saat itu, aku tidak sadar bahwa kami belum mengunci pintu. Dan Riley mengawasi kami. Konsekuensi atas kejadian itu segera muncul pada esok harinya. Pagi berikutnya, semua orang bangun lebih pagi dan membersihkan ruangan yang berantakan. Lalu semua gadis pergi sebelum orang tua Julia pulang. Kami mengharapkan semuanya sudah kembali bersih dan normal pada saat itu. Tetapi tebak siapa yang datang bersama orang tua Julia? Riley. Dia sedang menunjukkan foto pesta menginap semalam dan juga foto aku dan Julia sedang bercumbu. Dia menunjukkan kepada orang tua Julia.
Riley juga mengatakan bahwa kami masih pacaran dan aku memanfaatkan Julia untuk berselingkuh darinya. Dia mengatakan hal-hal yang sangat buruk. Tentu saja semua orang mempercayainya karena dia menangis. Meskipun hanya berpura-pura. Yah, sekarang tetanggaku tidak lagi mempercayaiku dan mengatakan bahwa aku mencoba menjebak putri mereka yang polos. Julia juga berteriak padaku dan mengatakan bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk berkencan denganku. Tapi sekarang, ia merasa jijik denganku. Berita tentang ini menyebar sangat cepat di lingkungan kami, layaknya api unggun. Dan sekarang, aku harus menundukkan kepala jika melewati seseorang. Aku menjadi orang buangan di lingkunganku. Dan tidak ada yang mau berbicara denganku atau bergaul denganku. Apa yang harus aku lakukan? Apakah ada cara untuk memperbaiki situasi ini? Terima kasih sudah mendengar ceritaku.